semuanya, jadi video kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami departementalisasi biaya overhead pabrik, di mana Miss Windy Permata Suyono sebagai dosen pengampu, dan sebelum masuk ke dalam presentasinya, kami ingin perkenalkan diri masing-masing dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvania Beatrix dengan NIM 17066240091 dan teman saya. Nama saya Dinda Aulia Safitri dengan NIM 17066240093. Dan saya Marda Oktavia Eka Ramadhani dengan NIM 17066241168. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, jadi departementalisasi biaya overhead pabrik ini adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Boleh di next? Nah, di sini ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Untuk langkahnya ini ada 3. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Di sini ada 2 macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu. Yang pertama ada metode alokasi langsung dan yang kedua ini ada metode alokasi bertahap yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama metode alokasi kontinu, metode aljabar, dan metode urutan alokasi yang diatur. Lalu yang ketiga ini yaitu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya kita masuk ke penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Nah, produk itu kan biasanya seringkali melalui beberapa tahap proses produksi. Oleh karenanya, biasanya perusahaan ini membentuk lebih dari satu departemen produksi. Nah, selain dari departemen produksi, ini juga ada departemen pembantu untuk melayani berbagai macam kebutuhan dari departemen produksi itu sendiri. Nah, contohnya kayak di perusahaan percetakan. Nah, di perusahaan percetakan ini ada 3 tahap proses produksi, yaitu ada tahap pengesetan, tahap pencetakan, dan tahap penjilitan. Oleh karena itu, departemen produksinya ini membentuk 3 departemen, yaitu ada departemen pengesetan, departemen pencetakan, dan departemen penjilitan. Nah, selain itu juga dibentuk departemen pembantu, contohnya kayak departemen reparasi dan pemeliharaan, yang fungsinya untuk menjaga mesin-mesin supaya tidak rusak, terus ada lagi departemen pembangkit listrik, lalu ada pula departemen gudang. Selanjutnya ini biaya overhead pabrik ini mencakup dari biaya dari departemen produksi, yaitu selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan biaya dari departemen pembantu yang mendukung proses produksi. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Nah, dalam menyusun anggaran, biaya overhead pabrik ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada biaya overhead pabrik langsung departemen. Artinya, jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan ke departemen tertentu. Contohnya kayak upah tenaga kerja tidak langsung di departemen cetak yang merupakan biaya overhead pabrik langsung departemen cetak itu sendiri. Yang kedua ini ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Artinya jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu departemen. Contohnya kayak depresiasi gedung, asuransi, pemeliharaan, dan reparasi gedung. Lalu untuk tahap yang kedua ada penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Biaya overhead tidak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran ditaksir dan didistribusikan ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu berikut ini. Nah, di sini ada biaya tidak langsung departemen, yaitu ada biaya depresiasi gedung, yang dasar distribusinya yaitu meter persegi luas lantai, lalu ada biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, yang dasar distribusinya yaitu
meter persegi luas lantai juga. Lalu ada gaji pengawas departemen yang dasar distribusinya yaitu jumlah karyawan. Lalu ada biaya akut bahan baku yang dasar distribusinya yaitu biaya bahan baku, dan ada pajak bumi dan bangunan yang dasar distribusinya yaitu perbandingan harga pokok aktiva tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter persegi luas lantai. Boleh di next. Lalu tahap yang ketiga ini ada distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Nah, dalam rangka penentuan tarif, biaya-biaya overhead pabrik tidak langsung departemen harus didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas salah satu dasar distribusi. Lalu tahap keempat yaitu menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Menjumlah taksiran biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen dalam tiap-tiap departemen. Biaya overhead pabrik per departemen ini kemudian dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada alokasi biaya overhead pabrik Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Dibagi menjadi dua metode alokasi langsung dan bertahap. Metode alokasi langsung digunakan jika jasa Departemen Pembantu hanya dinikmati oleh Departemen Produksi. Biaya langsung dialokasikan ke Departemen Produksi tanpa memperhitungkan hubungan antar Departemen Pembantu. Sedangkan metode alokasi bertahap digunakan jika Departemen Pembantu juga saling menggunakan jasa satu sama lain. Alokasi dilakukan secara bertahap dengan alokasi antar departemen pembantu terlebih dahulu, lalu dialokasikan ke departemen produksi. Nah, metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, memperhitungkan jasa timbal balik dengan metode alokasi kontinu dan aljabar. Dan yang kedua, tidak memperhitungkan jasa timbal balik dengan metode urutan alokasi yang diatur. Dan untuk lebih jelasnya terkait metode alokasi bertahap ini akan dibahas nanti oleh rekan kerja saya. Next. Selanjutnya kita bahas mengenai perhitungan metode alokasi langsung. PT Leonasari mengolah produknya melalui dua departemen produksi, Departemen A dan B. Selain itu ditunjang oleh tiga departemen pembantu, Departemen X, Y, dan Z. Anggaran biaya overhead pabrik per departemen bisa kalian lihat di gambar ini. Di sini dijabarkan biaya-biaya overhead langsung departemen dengan nominal yang tertera. Lalu dari biaya-biaya langsung tersebut didapatlah jumlah biaya overhead langsung yang mana di Departemen Produksi A sebesar 1.950, B 2.350, sedangkan Departemen Pembantu X sebesar 600, Y 1.355, dan Z 225. Setelah itu ada biaya overhead tidak langsung dan jumlahnya masing-masing departemen sebesar 225 untuk A, 270 untuk B, 171 untuk X, 90 untuk Y, 144 untuk Z. Lalu didapatlah jumlah BOP yang dihasilkan dari penjumlahan biaya overhead langsung dan tak langsung, yaitu sebesar 2.175 di A, 2.620 di B, 771 di X, 1.445 di Y, dan 369 di Z. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk perhitungan selanjutnya itu di bagian jumlah dari biaya overhead langsung, tidak langsung, dan jumlah BOP. Next. Nah, di sini ada taksiran pemakaian jasa Departemen Pembantu oleh Departemen Produksi yang akan dipakai untuk kita menghitung alokasi biayanya, yang di mana Departemen X sebesar 60% di Departemen A dan 40% di Departemen B. Departemen Y sebesar 45% di Departemen A dan 55% di Departemen B. Departemen Z sebesar 75% di Departemen A dan 25% di Departemen B. Nah, di gambar ini dijabarkan jumlah biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen dari data slide sebelumnya, yaitu Departemen Produksi A sebesar 2.175, B 2.620, dan Departemen Pembantu X sebesar 771, Y 1.445, dan Z 369. Selanjutnya, kita hitung satu persatu alokasi biaya dari Departemen-Departemen Pembantu. Mulai dari yang Z sebesar 369 dikalikan dengan data taksiran persen di Departemen A yaitu 75%, 369 dikali 75% hasilnya adalah 276,75. Begitu pula untuk alokasi ke Departemen B, 369 dikali 25%. Nah, karena yang kita gunakan itu metode alokasi langsung, jadi setelah dialokasikan semuanya ke produksi,
Departemen Pembantu Z ini udah gak punya saldo lagi karena udah dialokasikan semuanya ke A dan B tadi. Begitu pula untuk Departemen Y yang sebesar 1.445 dialokasikan ke A, 1.445 dikali 45%, hasilnya 650,25 di A. Dan untuk B 1.445 dikali 55%, hasilnya 794,75. Departemen X juga sama, 771 dikali 60%, hasilnya 462,60 di A, dan di B sebesar 308,40 dari perkalian 771 dengan 40%. Didapatlah total alokasi biaya overhead dari Departemen Pembantu untuk hasil A 276,75 ditambah 650,25 ditambah 462,60 hasilnya 1.389,60. Sedangkan untuk B 92,25 ditambah 794,75 ditambah 308,40 hasilnya yaitu 1.195,40. Nah, hasil ini kita jumlahkan lagi dengan jumlah biaya overhead langsung dan gak langsung di atas ini untuk mendapatkan hasil akhir dari jumlah biaya Departemen Produksi setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Pembantu, yaitu A sebesar 3.564,60 dari hasil 2.175 ditambah 1.389,60. Dan untuk B hasilnya sebesar 3.815,40 dari hasil 2.620 ditambah 1.195,40. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, yaitu Silvan. Oke, selanjutnya ada metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Nah, di tahapan alokasi bertahap itu ada tiga, di mana distribusi yang pertama itu ada distribusi biaya overhead, yang kedua ada alokasi biaya overhead, dan yang ketiga ada pembebanan biaya overhead. Lalu selanjutnya ada macam tarif nih. Yang pertama itu ada tarif distribusi, di mana tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead tidak langsung departemen kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, baik departemen pembantu maupun departemen produksi. Lalu yang kedua itu ada tarif alokasi. Tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead departemen pembantu kepada departemen produksi, baik secara langsung maupun bertahap. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada tarif pembebanan, di mana tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead pabrik kepada produk. Nah, selanjutnya ada perhitungan metode alokasi langsung. Jika di antara dua departemen pembantu ini terjadi transfer jasa secara timbal balik, maka tarif alokasi biaya departemen pembantu yang satu belum dapat kita hitung sebelum ada alokasi biaya dari departemen pembantu yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk memecahin masalah ini, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada metode alokasi kontinu, atau yang kedua itu ada metode aljabar. Nah, sebelumnya yang pertama itu kita akan membahas dari metode alokasi kontinu ya. Di dalam metode ini, biaya overhead pabrik, departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus, sehingga jumlah biaya overhead yang dialokasikan menjadi tidak berarti. Misal, di sini kita ada contoh soal, tapi contoh soal ini akan dipakai di metode alokasi kontinu dan juga aljabar ya. Eh, kita baca dulu soalnya. Jadi, biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen-departemen pembantu dan produksi selama tahun anggaran 2000X3 itu diperkirakan sebagai berikut. Misal, di departemen produksi itu departemen A dapat 9 juta anggarannya, departemen B itu dapat 15 juta. Sedangkan di departemen pembantu, departemen X itu dapat 3 juta dan departemen Y itu dapat 5 juta. Jadi, sebelumnya tuh perusahaan udah bikin nih takaran yang dia pakai tuh gimana nih. Jadi, di departemen pembantu, departemen X itu, bentar, departemennya itu dapat 10% dari jasa departemen X. Sedangkan di departemen A itu dapat 65% dari departemen X. Dan departemen B itu dapat 25% pengalokasian dari departemen X. Kalau dijumlah itu nanti hasilnya akan 100% ya. Nah, di departemen X itu dapat pengalokasian 20% Y, departemen A dapat 45% dari Y, departemen B sama dengan 35% dari si Y. Kalau dijumlahin tetap 100% ya. Nah, masuk ke metode alokasi kontinu. Kita fokus dulu ke gambarnya.
Jadi di gambar ini itu cuma ada Departemen X sama Departemen Y. Kenapa? Karena fokusnya itu di Departemen Pembantu. Makanya yang di highlight di sini hanya di Departemen Pembantu. Cuma kalau misalnya mau dilanjutin, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Gitu. Departemen A, Departemen B itu kalau misalnya dilanjutin, hasil akhirnya tetap kayak gini. Nah, pertama, kita taruh dulu nih, anggarannya dapat 3 juta sama 5 juta kan si Departemen X. Nah, Departemen X ini pengalokasiannya 10% nih, si Y dapatnya kecipratan dari uangnya si Departemen X. Dapatlah di sini dapat 300.000. Makanya, di sini hasilnya jadinya 5.300.000. Tapi yang perlu kita highlight ini, eh kenapa dia kurangnya jadi 3 juta, padahal yang dialokasikan cuma 300. Yang tadi aku bilang, eh sebenarnya yang di-highlight itu cuma departemen pembantunya, tapi departemen produksinya nggak di-highlight. Sebenarnya itu tetap dialokasikan ya, gitu. Nah, kita lakukan secara berulang, dia 10% di sini, 20% di sini, lalu 10% lagi, 106, lalu dikasih 20% lagi, 21.200, lalu 10% lagi, 20% lagi, sampai ini jadi nggak berarti. Kayak yang tadi aku bilang, metode alokasi kontinu ini nanti ujung-ujungnya jadi metode yang nggak berarti gitu, intinya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk nih ke tabel di biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Kita tulis dulu nih tadi anggarannya, lalu jadi ternyata si departemen X ini mengeluarkan sekitar 4.081.632.000 kalau kita 632 kalau kita hitung-hitung. Departemen Y itu dapat 408.163 dari Departemen X. Sedangkan Departemen A itu mendapat 2.653.061 kalau dari Departemen X. Departemen B itu dapat 1.020.508 dari Departemen X. Nah, Departemen X itu mendapatkan alokasi dana dari Departemen Y sekitar 1.081.632. Departemen Y ternyata mengeluarkan sekitar 5.408.163. Departemen A kecipratan dana 2.433.673 dari Departemen Y, dan Departemen B itu kecipratan dana dari Departemen Y sekitar 1.892.857. Kalau kita hitung-hitung, ini pasti 0, ini 0. Departemen E dapat hasil dananya jadinya 14.086.734. Departemen B dapat 17.913.265. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode aljabar. Jadi, metode aljabar ini pakai aljabar ya. Jumlah biaya di tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, contohnya X, jumlah biaya departemen X setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Y itu adalah jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari departemen X. Maka, dari data sebelumnya, kita dapat nih, X sama dengan 3 juta tambah 0,20 Y, 20 Y, dan Y sama dengan 5 juta tambah 0,1 X. Dari dua persamaan tersebut dapat diselesaikan lebih lanjut sebagai berikut. Kita masukin dulu nih, X-nya sama dengan 3 juta tambah 0,2 Y, X sama dengan 3 juta tambah 0,2Y. Masukin lagi Y-nya ini kan tadi udah ada nih, 5 juta tambah 0,1 X, lalu X sama dengan 3 juta tambah 1 juta tambah 0,2 X. Nah, kita pindah ruaskan, jadi X ini adalah 1 ya sebenarnya. Jadi X dikurang 0,2 X sama dengan 4 juta. Nah, kalau di totalin jadinya 0,98 X sama dengan 4 juta. X sama dengan 4 juta dibagi 0,98. Nanti hasilnya jadinya 4.081.633. Lalu Y dimasukin. Dicari nih si Y. 5 juta ditambah 0,10 X sama dengan 5 juta tambah 408.163, yang berarti yaitu jumlahnya 5.408.163. Ini sebenarnya hasilnya sama aja ya. Kalau kita lihat penggabungannya nih, hasilnya sama aja kok. Gitu. Next. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Nah, dalam praktiknya,
Metode alokasi kontinu dan metode aljabar ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam perhitungan apabila perusahaannya memiliki banyak departemen pembantu. Oleh karena itu, dalam praktiknya, metode alokasi bertahap yang paling banyak digunakan adalah metode urutan alokasi yang diatur. Nah, untuk karakteristik metode urutan alokasi yang diatur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. Di bawah ini ada contohnya, yaitu perusahaan memiliki 3 departemen pembantu, ada Departemen A, Departemen B, dan Departemen C, serta 2 departemen produksi, yaitu Departemen X dan Departemen Y. Nah, untuk urutan alokasi biaya overhead diatur sebagai berikut. Biaya Departemen A dialokasikan pertama kali, kemudian biaya Departemen B dialokasikan yang kedua, dan biaya overhead Departemen C dialokasikan yang terakhir. Nah, jadi di gambar ini, Departemen A ini mengalokasikan ke Departemen B, Departemen C, Departemen X, dan Departemen Y. Kemudian Departemen B ini mengalokasikan ke Departemen C, Departemen X, dan Departemen Y. Lalu baru Departemen C ini mengalokasikan ke Departemen X dan Departemen Y. Boleh di next. Yang ketiga, pedoman umum di dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead Departemen Pembantu adalah sebagai berikut. Yang A, biaya overhead Departemen Pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen-departemen lain dialokasikan pada urutan yang pertama. Contohnya, Departemen A ini memberikan jasa kepada Departemen B dan Departemen C, sedangkan Departemen B ini hanya memberikan jasa kepada Departemen C. Oleh karena itu, biaya Departemen A ini dialokasikan pada urutan yang pertama. Yang B, urutan alokasi biaya dapat juga didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead dalam masing-masing departemen pembantu. Contohnya, biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen pembantu yang dianggarkan untuk tahun 2001 adalah sebagai berikut. Departemen A yaitu 15 juta, Departemen B 17.500.000, Departemen C 10 juta. Nah, urutan alokasi biaya overhead dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, Departemen D, yaitu yang tadi yang paling besar, kemudian dilanjut Departemen A, dan yang terakhir Departemen C. Yang C, Departemen Pembantu yang paling banyak menerima jasa dari Departemen Pembantu lain diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya overhead. Boleh di next. Yang keempat, selama melakukan alokasi biaya overhead harus diperhatikan pedoman umum berikut ini. A. Tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalam departemen yang biaya overhead-nya telah habis dialokasikan ke departemen lain. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan timbulnya arus balik dalam proses alokasi biaya overhead. Yang B, departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa bila jumlahnya tidak material dan saling mengkompensasi, ini tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalamnya. Contohnya, Departemen A memberikan jasa kepada Departemen B, begitu juga sebaliknya, sedangkan jumlahnya saling mengkompensasi. Maka, jika biaya Departemen A yang dialokasikan pertama kali, biayanya tidak dialokasikan ke Departemen B. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada perhitungan tarif pembebanan BOP. Di sini dijabarkan tabel data anggaran biaya overhead per departemen. Yang perlu kita perhatikan untuk perhitungan selanjutnya itu di bagian jumlah BOP tetap, jumlah BOP variabel, dan total BOP-nya. Untuk jumlah BOP tetap dihasilkan dari penjumlahan BOP langsung dan tak langsung departemen tetap yang dalam departemen A didapat sebesar 1.300, B 1.525, X 575, Y 405, dan Z 380. Untuk jumlah BOP variabel dihasilkan dari BOP langsung variabel yang masing-masing departemen sebesar 875 untuk A, 1.150 untuk B, 125 untuk X, 1.100 untuk Y, dan 50 untuk Z. Dari penjumlahan BOP tetap dan variabel departemen tersebut, didapatlah total BOP yang masing-masing sebesar 2.175 di A, 2.675 di B, 700 di X, 1.505 di Y, dan 430 di Z. Next.
Nah, di sini ada data dasar distribusi dan alokasi biaya overhead untuk perhitungan alokasinya. Yang pertama untuk perhitungannya ada jumlah BOP langsung dan tak langsung dari data sebelumnya. Nah, selanjutnya kita hitung dari alokasi biaya per departemennya mulai dari Z yang menggunakan persentase dari pemakaian KWH. Bisa kalian lihat dari data gambarnya di bagian pemakaian KWH 430 dikali 40% dari departemen A yang hasilnya 172, lalu B 430 dikali 30% hasilnya 129. X 430 dikali 20% hasilnya 86. Y 430 dikali 10% hasilnya 43. Begitu pula dengan alokasi biaya Departemen Y yang kali ini kita menggunakan dasar distribusi jumlah karyawan. Berarti lihat persentasenya dari jumlah karyawan ya. Nah, dia itu sebesar 1.548 dari hasil 1.505 ditambah 43. 1.544 1.548 ini kita alokasikan kayak tadi. Untuk A, 1.548 dikali 40% hasilnya 619,2. Untuk B, 1.548 dikali 50% hasilnya 774. Dan untuk X, 1.548 dikali 10% hasilnya 154,8. Selanjutnya kita alokasikan biaya Departemen X yang kali ini menggunakan dasar distribusi jam pemeliharaan. Departemen X punya 940,8 dan didapat dari 700 ditambah 86 ditambah 154,8. Kita alokasikan ke A 940,8 dikali 40%, hasilnya 376,32 dan untuk B 940,8 dikali 60%, hasilnya 564,48. Setelah alokasi ke Departemen A dan B didapat, kita jumlahkan seluruh alokasinya dari Departemen Pembantu X, Y, Z. Dan untuk A, 172 ditambah 619,2 ditambah 376,32 hasilnya 1.167,52. Dan B, 129 ditambah 774 ditambah 564,48 hasilnya 1.467,48. Setelah itu, jumlahkan jumlah BOP langsung dan gak langsung yang paling atas ini dengan jumlah alokasi BOP dari Departemen Pembantu. Didapatlah jumlah BOP produksi setelah adanya biaya dari Departemen Pembantu. Untuk A sebesar 3.342,52 dari 2.175 ditambah 1.167,52. Dan B sebesar 4.142,48 dari 2.675 ditambah 1.467,48. Nah, perhitungannya belum selesai sampai sini. Yang perlu kita perhatiin buat perhitungan selanjutnya ada di bagian jumlah alokasi BOP dari Departemen Pembantu dan jumlah BOP produksi setelah adanya biaya dari Departemen Pembantu. Next. Nah, di sini ada data tambahan nih. Departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung. Sedangkan B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin. Yang diminta itu hitunglah tarif BOP Departemen A dan B. Nah, di sini udah ada tabel perhitungannya bisa kita lihat. Untuk BOP langsung dan tak langsung Departemen Variabel didapat dari data pertama yaitu A sebesar 875.000 dan B 1.150.000. Selanjutnya ada BOP yang berasal dari Departemen Pembantu. Seluruhnya dianggap variabel yang didapat dari perhitungan alokasi tadi yang masing-masing sebesar 1.167.520 untuk A dan 1.467.480 untuk B. Lalu kita jumlahkan BOP langsung dan tak langsung dari Departemen Variabel dengan BOP yang berasal dari Departemen Pembantu seluruhnya dianggap variabel. Untuk mendapatkan hasil jumlah BOP variabel untuk A sebesar 2.042.520 dari 875.000 ditambah 1.167.520 dan B sebesar 2.617.480 dari 1.150.000 ditambah 1.467.480. Selanjutnya dicantumkan BOP langsung dan tak langsung tetap dari data pertama yang masing-masing sebesar 1.300.000 dan 1.525.000. Didapatlah jumlah BOP tetap dari penjumlahan BOP variabel dengan BOP langsung dan tak langsung tetap, yaitu A sebesar 3.342.520 dari 2.042.520 ditambah 1.300.000 dan B sebesar 4.142.480 dari 2.617.480 ditambah 1.525.000.
Untuk menghitung tarif BOP variabel, kita menggunakan nominal dari jumlah BOP variabel dari data kapasitas normal yang tertera. Untuk A, 2.042.520 dibagi 50.000 hasilnya 40,85. Untuk B, 2.617.480 dibagi 25.000 hasilnya 104,7. Begitu pula dengan tarif BOP tetap menggunakan nominal dari jumlah BOP tetap. Untuk A, 1.300.000 dibagi 50.000 hasilnya 26. Dan B, 1.525.000 dibagi 25.000 hasilnya 61. Didapatlah tarif BOP total dari penjumlahan tarif BOP variabel dengan tetap. Untuk Departemen A sebesar 66,85 perak per jam tenaga kerja langsung. Dan untuk Departemen B sebesar 165,7 perak per jam mesin. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen. Jadi, selama tahun anggaran, biaya overhead itu dibebankan ke pesanan atau produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan di awal tahun. Sementara, biaya overhead sesungguhnya itu dicatat agar pada akhir tahun dapat dibandingkan dengan biaya yang dibebankan untuk mengevaluasi perbedaan per departemennya. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh selama tahun anggaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mengumpulkan jumlah tiap jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Lalu yang kedua itu mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu penentuan tarif biaya overhead pabrik seperti yang telah disajikan dalam gambar 8.14 yang sebelumnya dibahas oleh Dinda. Dasar alokasi yang digunakan adalah data yang dikumpulkan pada langkah kedua. Lalu yang keempat itu membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif untuk memperhitungkan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Lalu yang kelima itu menganalisis selisih biaya overhead per departemen. Nah, kita masuk nih ke analisis yang tahap pertama, yaitu mengumpulkan jumlah tiap jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Di sini kita dapat data dari PT Liona Sari, BOP sesungguhnya per departemen tahun 2000 X1 dalam satuan ribuan rupiah ya. Yang pertama itu ada BOP langsung departemen. Kita liatin dulu data-datanya ya. Oke, kalau dilihat datanya. Next. Yang kedua itu ada analisis tahap 2 mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Nah, di sini itu ada 5 departemen, ya departemen pembantu dan departemen produksi, dan juga ada pengalokasian kayak persentasenya nih, misalnya ada di luas lantai, di pemakaian KWH, ada di jumlah karyawan, dan juga jam pemeliharaan. Lalu kita masuk nih ke analisisnya. Analisisnya tadi masuk ke tahap 3 mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu. Nah, di alokasi biaya overhead departemen pembantu yang dianggarkan. Masukin deh jumlah BOP langsung dan tidak langsung. Tadi kita udah dapet ya di 2.350 dan 2.445. Terus yang si X juga sama si Y dan Z-nya juga udah dapet. Lalu kita masukin ke alokasi BOP Departemen Z nih. Di Departemen Z ini tadi dapat 440 memang kan? Bentar. Iya, dia dapat 440 di total BOP-nya. Lalu dia alokasikan ke si Y, bentar. Si ini kan KWH ya? KWH itu si Y dapat 10%. Lalu selanjutnya si X dapat sebentar. Si X itu dapat 20%, si B dapat 24%, dan si A itu dapat 46%. Jadi kita dapat hasilnya segitu. Kalau digabung hasilnya tetap 440 ya guys. Terus selanjutnya kita masuk ke departemen pembantu Y. Dia kita masukin dulu 1690. Lalu di 160 ini, 1690 ini, si Departemen X itu
dapat berapa persen? Sebentar. Jumlah karyawan. Hmm, si Departemen X dapat 15%, si Departemen B dapat 40%, dan si Departemen A dapat 45%. Lalu di eh, Departemen X yang alokasi BOP Departemen X jumlah jam pemeliharaan, di mana jumlah pemeliharaan itu Departemen B dapat 30% dan Departemen A dapat 70%. Nah, kita masukin deh alokasi dananya, lalu kita gabung nih. Ternyata pas di jumlah-jumlah hasilnya itu jumlah alokasi BOP dari Departemen Pembantu, si Departemen Produksi A itu dapat 1.699,15. Sedangkan si B itu dapat 1.094,85. Nah, kalau dijumlah 1.699,15 ditambah dengan jumlah BOP langsung dan tak langsungnya si A, itu jadinya 4.049,15. Dan si B itu dapat dari 1.094,85 ditambah 2.445 itu menjadi 3.538,85. Nah, selanjutnya kita masukin nih perhitungan BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Nah, tadi kan udah dapet tuh jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada tahun 2000 X1 adalah sebesar 60.000 jam dikali 66,85 itu dapatnya dia 4.011.000. Lalu di 20.000 jam dikali 165,7 itu dapat di angka 3.314.000. Lalu, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam tahun 2000 X1 itu jadinya, ini biaya sesungguhnya ya, yang terjadi itu dapatnya dia 4.049.150. Sedangkan di Departemen B itu dapat 3.539.850. Jadi BOP lebih atau kurang dibebankan di Departemen A itu dibebankan sekitar kurang 38.150. Lalu di Departemen B itu kurang sekitar 225.850. Lalu masuk nih ke analisis 5, di mana analisis selisih BOP per departemen. Masukin tadi selisih anggarannya tadi 4.049.000. Ini biaya overhead yang sesungguhnya ya. Dia itu dapat di 4.049.150 dan di Departemen B itu dapat 3.539.850. Lalu dikurangi nih dengan biaya overhead tetap sesungguhnya. Di angka Departemen A itu di angka 1.300.000 dan Departemen B itu dapat di angka 1.525.000. Lalu biaya overhead variabel sesungguhnya itu hasil yang tadi itu dapatnya di 2.749.150 di Departemen A dan di Departemen B itu hasilnya jadinya 2.014.850. Lalu kita masukin nih yang tadi biaya overhead variabel yang dianggarkan di 6.000 jam tadi itu dikali 40,85 sekitar dapatnya 2.451.000 dan 20.000 dikali 104,7 di Departemen B itu hasilnya dapatnya di 2.094.000. Jadi selisih anggarannya itu yang tadi ini dia kalau di si Departemen A, ya Departemen A itu jadinya rugi ternyata di angka 298.150 dia rugi. Lalu di Departemen B itu ternyata mengalami keuntungan laba di mana dia dapat 79.150. Lalu kita bikin selisih kapasitasnya nih. Kapasitas normalnya itu kan 50.000 per jam di Departemen A. Ternyata kapasitas sesungguhnya yang dicapai itu 60.000. Jadi selisih kapasitas itu ada 10.000. Lalu di Departemen B itu ada kapasitas normalnya 25.000 jam dan kapasitas sesungguhnya yang dicapai itu 20.000. Jadi di sini selisih kapasitasnya ada 5.000 jam. Nah, tarif BOP-nya itu jadinya kayak 10.000 dikali 26. Tadi kan dia untung 10.000 ya.
jamnya. Jadinya dia laba nih, selisih kapasitasnya 260.000. Lalu ketika kita lihat di departemen B, ternyata dia rugi, di mana eh, nggak nyampe target di 5.000-nya itu loh. Jadi 5.000 dikali 61.000, 61, jadinya 305.000, dia rugi. Jadi selisih bersih biaya overhead tahun 2000 X1 itu di Departemen A sekitar mengalami kerugian 38.150. Itu diambil dari 298.150 dikurang 2000 260.000 dikurang 298.150, dan di Departemen B itu rugi juga ternyata di angka labanya tadi kan dapat 79.150 dikurangin 305.000. Jadinya dia rugi sekitar Departemen B 225.850. Okay, next. Oke, yang selanjutnya ada akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada beberapa pencatatan. Yang pertama ada pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua ada pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga ada penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, ada penghitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk ke pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, maka untuk menampung biaya produksi di dalam buku besar dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Biaya overhead yang dibebankan kepada produk ditampung dalam rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan perlu dibentuk untuk tiap departemen produksi. Nah, di samping itu ada gambar hubungan rekening buku besar yang dipakai untuk mencatat BOP per departemen. Lalu angka yang tercantum dalam tanda kurung pada gambar menunjukkan nomor-nomor jurnal untuk mencatat pembebanan dan pengalokasian biaya overhead pabrik. Lalu untuk jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk adalah sebagai berikut, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B pada biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen A, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen B. Untuk angkanya seperti yang udah dihitung sebelumnya. Boleh di next? Yang kedua, kita masuk ke pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Akuntansi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi ini diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, atas dasar berbagai macam bukti pembukuan, dicatat terjadinya biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada biaya overhead pabrik sesungguhnya ini di debit, kemudian ada rincian jenis biaya overhead pabriknya di kredit kayak persediaan bahan penolong, persediaan bahan bakar, gaji dan upah, persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi gedung, dan persekot asuransi gedung. Boleh di next? Yang kedua, bukti pembukuan terjadinya biaya overhead pabrik dicatat pula dalam buku pembantu, yaitu ke dalam rekening jenis biaya overhead pabrik tiap departemen. Untuk memungkinkan pencatatan jenis biaya pada tiap-tiap departemen, bukti pembukuan harus diberi nomor kode rekening yang menunjukkan departemen dan jenis biayanya. Misalnya, Departemen Pembantu dan Produksi diberi kode sebagai berikut, yaitu 500 Departemen A, 501 Departemen B, 502 Departemen X, 503 Departemen Y, 504 Departemen Z, sedangkan jenis biaya diberi kode dengan menambah 2 angka di belakang kode rekening kontrolnya. Kayak di bawah ini yaitu titik 01 biaya bahan penolong, titik 02 biaya bahan bakar, titik 03 biaya tenaga kerja tidak langsung, titik 04 biaya kesejahteraan, titik 05 biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, titik 06 biaya depresiasi gedung, titik 07 biaya asuransi gedung. Nah, untuk contoh pencatatannya itu ada di sebelah ini, di sebelah sampingnya, yaitu dimulai dengan departemennya dulu, baru dilanjut dengan jenis biayanya. Boleh di next?
Yang ketiga, setiap bulan jenis biaya pada tiap-tiap departemen dijumlah dan kemudian dibuat daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya. 4. Atas dasar daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian dibuat jurnal untuk memindahkan jumlah biaya overhead pabrik yang terkumpul dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya masing-masing departemen berikut ini. Jadi, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X, BOP sesungguhnya Departemen Y, BOP sesungguhnya Departemen Z pada BOP sesungguhnya. Boleh di next. Yang kelima, setelah daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya selesai disusun, kemudian dibuat daftar alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Pembantu. Yang pertama ini ada jurnal alokasi BOP sesungguhnya Departemen Pembantu Z, yaitu BOP sesungguhnya Departemen A, BOP sesungguhnya Departemen B, BOP sesungguhnya Departemen X, BOP sesungguhnya Departemen Y, pada BOP sesungguhnya Departemen Z. Lalu, untuk mencatat jurnal alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Y, yaitu BOP sesungguhnya Departemen A, BOP sesungguhnya Departemen B, BOP sesungguhnya Departemen X pada BOP sesungguhnya Departemen Y. Lalu, untuk mencatat jurnal alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X, yaitu ditulis sebagai berikut. BOP sesungguhnya Departemen A, BOP sesungguhnya Departemen B pada BOP sesungguhnya Departemen X. Boleh di next. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya ini ada jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen. BOP yang dibebankan departemen A ini di debit, kemudian BOP yang dibebankan departemen B pada BOP sesungguhnya departemen A dan BOP sesungguhnya departemen B. Boleh di next. Kemudian untuk jurnal pencatatan pembebanan lebih atau kurang BOP adalah sebagai berikut. Pembebanan lebih atau kurang BOP Departemen A, pembebanan lebih atau kurang BOP Departemen B pada BOP sesungguhnya Departemen A dan BOP sesungguhnya Departemen B. Boleh di next. Selanjutnya ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Yang pertama, BOP langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, BOP variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dari departemen produksi. Dan yang terakhir, BOP variabel departemen produksi setelah ditambah dengan BOP variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Next. Di sini ada data alokasi biaya Departemen Listrik. Untuk contoh soal, penentuan tarif BOP dalam metode variable costing. Nah, untuk data Departemen Listriknya bisa kalian lihat di sini ada biaya tetap dan variabel yang masing-masing sebesar 40 juta dan 20 juta. Total biaya produksi listrik per tahunnya jadi 60 juta dan ada data pemakaian kapasitas listrik per tahun yang tersedia 180.000 kWh. Untuk kebutuhan pokok Departemen A sebesar 50.000 kWh dan B sebesar 30.000, total kebutuhan pokoknya ada 80.000. Kapasitas yang bebas pemakaiannya sebesar 100.000 kWh dihasilkan dari kapasitas yang tersedia 180.000 kWh. Dikurang total kebutuhan pokoknya 80.000. Nah, selanjutnya kita hitung alokasi biaya departemen listriknya. Untuk departemen A biaya tetap 50.000 dibagi 80.000 dari kebutuhan pokok dikali 40 juta dari biaya tetap. Nah, hasilnya jadi 25 juta. Dan biaya variabel 20 juta dibagi 100.000 dari kapasitas yang bebas pemakaian. Hasilnya jadi 200 perak per kWh. Untuk Departemen B, biaya tetap 30.000 dibagi 80.000 dari kebutuhan pokok dikali 40 juta. Dari biaya tetap hasilnya 15 juta. Dan biaya variabelnya masih sama dengan Departemen A, yaitu hasilnya sebesar 200 perak per kWh. Next. Nah, di sini ada data tambahan perhitungan tarif BOP. Untuk BOP langsung Departemen Produksi Variabel, Departemen A 81.500.000, Departemen B 34 juta.
Lalu ada penggunaan listrik, Departemen A 60.000, Departemen B 40.000. Totalnya menjadi 100.000. Selanjutnya ada ringkasan data perhitungan alokasi biaya ke A dan B sebelumnya. Biaya tetap dialokasikan berdasarkan kebutuhan pokok. Untuk A, 25 juta dan B, 15 juta. Lalu biaya variabelnya 200 perak per kWh. Nah, 200 perak ini kita kalikan dengan data penggunaan listrik. A 60.000 dikali 200 perak menjadi 12 juta dan B 40.000 dikali 200 perak hasilnya 8 juta. Lalu untuk kapasitas normal departemen produksi yang diukur dengan jam mesin untuk departemen A 110.000 jam mesin dan B 70.000 jam mesin. Next. Nah, ini cara perhitungan tarif BOP-nya berdasarkan data-data sebelumnya. Biaya langsung variabel Departemen A sebesar 81.500.000 dan B 34 juta. Biaya variabel dari alokasi biaya Departemen Listrik tadi yaitu A sebesar 12 juta dan 8 juta. Didapatlah total BOP variabel dari penjumlahan biaya langsung variabel dengan biaya variabel dari alokasi biaya Departemen Listrik untuk A 81.500.000 ditambah 12 juta hasilnya 93.500.000 dan B 34 juta ditambah 8 juta hasilnya 42 juta. Nah, setelah itu kita bagi dengan data dari kapasitas normal sebelumnya untuk mendapat tarif BOP variabel. Nah, untuk departemen A 93.500.000 dibagi 110.000 jam mesin hasilnya 850 perak per jam mesin dan B 42 juta dibagi 70.000 jam mesin hasilnya 500 perak per jam mesin. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, Silvan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Jadi, akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing itu berbeda dengan akuntansi biaya yang sama dengan metode full costing. Letak perbedaannya itu yang pertama ada dalam metode variable costing. Biaya overhead pabrik itu dicatat sesuai departemen saat terjadi dan kemudian dipisahkan pada akhir periode akuntansi menjadi biaya variabel dan biaya tetap berdasarkan perilaku terhadap perubahan volume kegiatan. Contoh pencatatannya itu ada departemen listrik, biaya tetap 40 juta, biaya variabel 25 juta, dan totalnya 65 juta. Terus di departemen A itu ada biaya tetap 30 juta, total biaya variabel 80 juta, biaya totalnya itu ada 110 juta. Lalu departemen B itu biaya tetapnya 24 juta, biaya variabelnya 30 juta, dan totalnya jadi 54 juta. Lalu kapasitas sesungguhnya yang dicapai Departemen A itu ada 105.000 jam. Kapasitas yang sesungguhnya yang dicapai di Departemen B itu ada 60.000 jam dan pemakaian sesungguhnya listrik di atas jumlah kebutuhan pokok di Departemen A itu ada 55.000 kWh dan Departemen B itu ada 45.000 kWh. Lalu yang kedua, itu karena metode variable costing itu mengharuskan pemisahan biaya variabel dan biaya tetap. Maka alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen lain dilakukan dalam dua tahap nih. Yang pertama itu tahapnya ada biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya dari departemen pembantu dialokasikan ke departemen pemakai jasa atau departemen pembantu lain dan departemen produksi berdasarkan pembandingan konsumsi minimum jasa oleh masing-masing departemen. Lalu di tahap keduanya itu ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dari departemen pembantu dialokasikan ke departemen pemakai jasa berdasarkan proporsi konsumsi jasa di atas konsumsi minimum. Lalu yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan sebelumnya dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik, variabel yang dibebankan pada departemen produksi tertentu, yang kemudian pada akhir bulan itu ditutup ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. Jadi selisih antara biaya yang dibebankan dengan biaya sesungguhnya dipindahkan ke departemen laba rugi pada akhir periode akuntansi. Nah, masuk nih ke dalam pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Di jurnal 1 itu ada mungkin kita fokus ke jurnal biaya overhead yang bawah dulu ya, jurnal BOP variable yang dibebankan Departemen Produksi kepada produk dihitung sebagai berikut. Ini Departemen A itu 850 dikali 105.000 sama dengan 89.250.000. Ini
sebelumnya udah ada datanya, jadi kita tinggal ngitung aja. Lalu di Departemen B itu ada 850 dikali 60.000 sama dengan 36 juta. Masukinlah kita ke jurnalnya. Ada di barang dalam proses BOP variabel Departemen A dan barang dalam proses BOP variabel Departemen B. Lalu BOP variabel yang dibebankan Departemen A, BOP variabel yang dibebankan Departemen B. Masing-masing masukin ke angka yang tadi. Lalu di pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi di Departemen Pembantu dan Departemen Produksi di Jurnal 2. Itu ada BOP sesungguhnya Departemen Listrik 65 juta, BOP sesungguhnya Departemen A itu 110 juta, dan BOP sesungguhnya Departemen B itu 54 juta. Di berbagai rekening yang dikreditkan, jadinya itu sekitar 229 juta. Lalu masuk ke jurnal ketiga, pencatatan pemisahan BOP ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Di jurnal 3 itu yang A ada di BOP variabel sesungguhnya Departemen Listrik sekitar 25 juta, BOP tetap sesungguhnya Departemen Listrik itu 40 juta, jadi BOP sesungguhnya itu Departemen Listrik itu 65 juta. Lalu yang B itu ada BOP variabel sesungguhnya Departemen A sekitar 80 juta, BOP tetap sesungguhnya Departemen A itu 30 juta, BOP sesungguhnya Departemen A itu jumlahnya 110 juta. Lalu yang C, BOP variabel sesungguhnya Departemen B 30 juta, BOP tetap sesungguhnya Departemen B 24 juta, jadi BOP sesungguhnya Departemen B itu 54 juta. Nah, lanjut ke jurnal keempat, alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Hitung dulu, masukin angkanya. Bentar. BOP variabel Departemen Listrik dialokasikan ke Departemen Produksi atas dasar jumlah sesungguhnya KWH listrik yang dikonsumsi di Departemen Produksi. Di Departemen A itu dapat 55.000 per 80.000 kali 25.000 sama dengan 13.750.000. Lalu di Departemen B itu 45.000. Ini kayaknya 80.000 ya? Typo gitu deh. Intinya ini ada yang typo salah satu tapi lupa yang mana ya. 45.000 per 100.000 kali 25 juta sama dengan 11.250.000. Nah, kita masukin ke jurnalnya. BOP variabel sesungguhnya Departemen A itu sekitar 13.750.000. Di BOP variabel sesungguhnya Departemen B itu 11.250.000. Lalu BOP variabel sesungguhnya Departemen Listrik itu 25 juta. Masuk ke yang B, kita hitung dulu BOP tetap Departemen Listrik dialokasikan ke Departemen Produksi atas dasar proporsi kebutuhan pokok KWH listrik Departemen Produksi. Di Departemen A itu kita bagi nih 50.000 dibagi 80.000 dikali 40 juta sama dengan 25 juta. Lalu Departemen B itu 30.000 dibagi 80.000 dikali 40 juta sama dengan 15 juta. Masukin ke jurnalnya BOP tetap sesungguhnya Departemen A 25 juta, lalu BOP tetap sesungguhnya Departemen B itu 15 juta, lalu BOP tetap sesungguhnya Departemen Listrik itu sekitar 40 juta. Lalu kita masuk ke jurnal 5 yaitu penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. Jurnal 5 itu ada BOP variabel yang dibebankan Departemen A sekitar 89.250.000, BOP variabel yang dibebankan Departemen B 36 juta, BOP variabel sesungguhnya Departemen A 89.250.000, lalu BOP variabel sesungguhnya Departemen B itu 36 juta. Lalu masuk ke jurnal 6 di mana penutupan rekening BOP variabel sesungguhnya ke rekening laba rugi. Nah, ini tuh kita hitung dulu sebelumnya. Perhitungan selisih BOP variabel yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di UKA dengan yang sungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Di Departemen A itu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka itu sekitar 105.000 jam mesin dikali 850 sekitar dapat di 89.250.000. Lalu BOP variabel sesungguhnya biaya langsung departemen itu 80 juta, lalu dialokasi dari Departemen Listrik 13.750.000. Nah, jumlah BOP variabel sesungguhnya itu di angka 93.750.000 dan bebanan kurang biaya
overhead pabrik di variabel Departemen A itu 44.500.000. Ini kita hitung-hitung dulu ya. Lalu di Departemen B itu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka itu sekitar 60.000 jam mesin kali 600. Dapat di angka 36 juta. Lalu BOP variabel sungguhnya. Biaya langsung departemen itu sekitar 30 juta dan alokasi dari departemen listrik itu sekitar 11.250.000. Lalu jumlah BOP variabel sungguhnya itu sekitar 41.250.000. Dan pembebanan kurang biaya overhead pabrik variabel departemen A itu 5.250.000. Nah, kita masuk nih ke jurnalnya. Jurnalnya jadi laba rugi sekitar 9.750.000 dan di BOP variabel sesungguhnya Departemen A itu di 4.500.000 dan BOP variabel sesungguhnya di Departemen B itu 5.250.000 yang tadi kita hitung-hitung. Lalu di jurnal 7 itu ada BOP tetap Departemen Produksi terdiri dari unsur berikut ini dan kita hitung dulu nih. Departemen A itu biaya langsung departemennya ada sekitar 30 juta dan alokasi biaya dari Departemen Listrik itu sekitar 25 juta. Jadi totalnya dapat 55 juta. Departemen B itu masuk ke biaya langsung departemen 24 juta dan alokasi biaya dari Departemen Listrik itu 15 juta. Jadi totalnya itu sekitar 39 juta. Nah, masukin ke jurnalnya, laba ruginya itu sekitar 94 juta dari lalu masukin lagi BOP variabel sesungguhnya Departemen A 55 juta, BOP variabel sesungguhnya Departemen B 39 juta. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal dan penyelesaian. Jadi, di sini ada soal sebentar. PT Toman Jaya melakukan perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk selama tahun 2000X1. Terdapat dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B, dengan informasi sebagai berikut. Di Departemen A itu 70.000 jam kerja dengan tarif overhead sebesar 76,85 per jam. Departemen B itu 30.000 jam kerja dengan tarif overhead sebesar 175,8 per jam. Nah, berdasarkan data tersebut, soalnya ini minta nih. Yang pertama, hitunglah total biaya overhead pabrik yang dibebankan pada masing-masing departemen. Dan yang kedua, itu buatlah jurnal pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, untuk penyelesaiannya bagian A, jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk sebesar 70.000 jam dikali 76,85. Hasilnya di Departemen A ada 5.379.500. Dan 30.000 jam dikali 175,80 menghasilkan 5.274.000 untuk di Departemen B. Lalu untuk bagian B, jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 5.379.500 di debit. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 5.274.000 di debit. Dan biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen A dan B masing-masing sebesar 5.379.500 dan 5.274.000 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke soal kedua nih. Ada PT Alam Sukses mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk selama tahun 2000X1 sebesar Departemen A itu 5.011.000 dan di Departemen B itu 4.314.000. Sementara itu, BOP yang sungguhnya terjadi dalam tahun yang sama adalah Departemen A 5.049.150, Departemen B itu 4.539.850. Nah, yang diminta dari soal ini adalah hitunglah BOP yang lebih atau kurang yang dibebankan pada masing-masing departemen. Dan yang kedua itu buatlah jurnal pencatatan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Selanjutnya akan dibahas oleh Marda.
Baik, untuk penyelesaiannya ini, untuk menghitung BOP yang lebih atau kurang dibebankan pada masing-masing departemen, maka kita tulis dulu nih jumlah BOP yang dibebankan di Departemen A yaitu sebesar 5.011.000, kemudian di Departemen B ada 4.314.000 seperti yang udah dijelaskan datanya tadi di soal. Kemudian untuk BOP yang sesungguhnya terjadi di Departemen A ini ternyata 5.049.150 dan di Departemen B ini ada 4.539.850. Lalu ini kita kurangkan aja masing-masingnya. Kemudian didapatkan ternyata BOP-nya ini kurang dibebankan nih sebesar 38.150 di Departemen A dan kurang dibebankan juga sebesar 225.850 di Departemen B. Kemudian untuk mencatat jurnal pencatatan pembebanan lebih atau kurang BOP ini sebagai berikut, yaitu pembebanan lebih atau kurang BOP Departemen A di debit, yaitu sebesar 38.150, kemudian pembebanan lebih atau kurang BOP Departemen B sebesar 225.850 di debit, lalu di kreditnya ini ada BOP yang sesungguhnya Departemen A yaitu 38.150 dan BOP yang sesungguhnya Departemen B yaitu 225.850. Oke, karena udah selesai semua materinya, mungkin kita tutup dulu, kita tutup video kali ini pembelajarannya. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.